Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa di dunia entertain hari ini. Karena denger-denger nih ada yang lagi gegeran atau ya bisa dikatakan perseteruannya kemarin itu berlanjut sampai hari ini. Bahkan kali ini ada sebuah rekaman yang terbongkar nih guys-guysku. Kira-kira rekaman apa itu? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Reaksi nih kita Mirzani. Ada yang panas. Kipas sayang. Dibalas dengan tiktokan teman-teman. Ini reaksi nih kita Mirzani ketika Dr. Gladys mengatakan meminta untuk kepolisian itu segera menangkap. Mau dia ngomong. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia sambil jalan. Pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih dok? Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Itu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Gimana Maya? Nah, ini nih yang aku maksud tadi, Jadi kan guys-guysku. semua kita itu ngantongin dok, kita semua ngantongin. Jadi udah beli semua produk dokter, udah gimana pun. Jadi maunya dokter kayak gimana? Ya aku sih kan Maya dari dulu boleh dokter Oki tahu aku orangnya nggak pernah mau ribut-ribut, nggak pernah mau gimana pengennya ya sama semua orang baik-baik aja. Nah cuman kalau yang waria-waria itu aku tahu dari dokter Oki gitu, cerita dokter Oki kan bilang, terus aku bilang aku kaget di situ, makanya aku tadinya mau ya kasih tahu aku nggak ada nih, aku bahkan ke dokter Oki kasih bukti kalau aku chat orang itu, aku bilang jangan bawa aku nggak mau ribut-ribut gitu loh intinya. Nah kalau yang si orang itu kasusnya itu, terus kalau yang ini ya aku ikut aja Maya, menurut Maya gimana, karena aku bingung. Gini. Maaf ya, punten ya, dokter Iya, apa? Jadi gini loh. Jadi kita itu kan emang sekarang bukannya apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh atau yang abal-abal, yang tidak boleh diedarkan. Iya, aku setuju. Ya kan? Ya. Karena itu bisa merugikan semua. Iya, Nah, itu satu. Nah, jadi gimana kalau misalnya ini kayak Nikita kemarin, kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah Maya, aku pengennya baik-baik. Itu katanya tidak ingin nih kita Mirzani itu speak up Aku ini ya. bingung, aku pengennya baik-baik ya gimana ya, aku pengennya selesai lah Maya. Iya, jadi gini dok, kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up, Ya. sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Maya, karena aku orangnya nggak enakan gitu Maya. Oh, iya santai. Main juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, Gini, jadi kalau misalnya emang dokter Oki, dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi Iya. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ini senangkapku dari potongan suara tadi yang jelas tertera di situ kalau itu kan merupakan dugaan rekaman yang dimaksudkan kemarin yang sempat ada tuh. Mail mengatakan ada kok rekamannya, bukti rekamannya ada di situ. Malah Mail sudah sempat menanyakan juga beneran nih mau membungkam Nikita Mirzani kayak gitu. Dan di sini tadi dari sepanjang kita dengerin memang ada sih pernyataannya Mail yang mengatakan ya tinggal dokternya gimana gitu, mau
mau Nikita ini apa istilahnya kayak ngomong atau enggak gitu. Berarti kan itu kayak seolah-olah mengatakan kalau mau bungkam Nikita apa enggak kan gitu kan. Terus kemudian ini tadi yang menariknya, dokternya juga merespon, katanya tidak mau Nikita untuk lebih banyak ngomong. Berarti kan ada sesuatu kenapa nggak mau. Toh kalau semisalkan nih produknya itu tidak ada apa-apa, harusnya kan ya B aja harusnya. Tapi di sini dokternya kayak seolah-olah berusaha untuk membuat Nikita Udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. Ya udah, kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Ya. Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak apa. Nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, itu namanya dokter-dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza, dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Kalau misalnya apa tuh yang jatuh tuh langsung rame ya. Minta maaf gitu-gitu atau pengen ketemu, pengen silaturahmi, ya yang nggak apa-apa silaturahmi, nanti Mail temuin kok. Yang penting udah ada uang itunya aja, mulutnya dulu gitu, Dok. Itu santai, Dok, itu santai. Oke. Ya, jadi nanti pokoknya itu nominal yang tadi Mel sebutin, nanti gimana dokter Reza aja. Kalau dokter Reza emang pengen Nikita anteng, adem, ayem gitu. Kalau emang pengen nyerocos terus, ya udah nggak bisa. Jangan lah Mail, baik-baik aja maunya. Nah, kalau itu aku masih bisa nego apa gimana Mail? Ini yang dimaksud masih bisa nego apa enggak? Soalnya yang pelaporan dari dokter Reza Gledis ini kan bentuk pemerasan. Nah, yang kemarin jadi pertanyaannya Mail dan juga Nikita atau siapa ya waktu itu yang mengatakan seperti ini. Kalau itu pemerasan, masa ada tawar-menawar gitu? Oh, jadi ini rekaman yang ini yang dimaksud. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Karena tadi kan sudah aku sebutkan seperti itu tadi. Kira-kira kalau pandangan kalian dari rekaman suara ini, apakah ini menunjukkan suatu pemerasan atau penyuapan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Justru overclaim itu adalah narasi perbuatan melawan hukum yang harus diketahui masyarakat, gitu loh. Janganlah kita mencoba untuk menggeser opini yang jelas ini adalah 368 pemerasan menjadi penyuapan. Kenapa? Besoknya barang bukti berupa handphone milik Dr. S ini dipinjam pakaikan. Kalau barang sudah jadi barang bukti, nggak bisa dipinjam pakai. Itu tidak boleh dipinjam pakai. Tentang persoalan barang elektronik itu memerlukan penanganan khusus. Wah, saya ulang ya, khusus. Jadi kalau barang bukti satu hari disita, besoknya dipinjam pakai, ini nggak khusus dong. Ini pernyataan dari kuasa hukumnya Reza Gledis yang mengatakan jangan merubah kasus ini yang awalnya tadi pemerasan menjadi penyuapan, teman-teman. Sedangkan nih ya, kalau kita coba dengerin lagi, bukan tidak mungkin kasus yang semula itu pemerasan berubah menjadi penyuapan. Iya kan? Ya kalau semisalkan memang ini tidak boleh gitu ya dari segi hukum, harusnya itu nanti kan bakal ditolak. Dan gak usah takut kalau misalkan memang tidak bersalah, seperti itu. Kenapa lu bilang gua meres di mana gue? Oh, ini Buktiin respon kalau yang gua ada meres ketiga kalian. nih. Tuh ditantang sama Nikita Mirzani, katanya disuruh membuktikan kalau memang itu
pemerasan. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Kau itu sekarang tersangka. Paham kau tersangka? Nggak ada yang mau bantuin kau. Namun, hasil uji lab itu tidak boleh dipublish langsung ke media sosial, melainkan harus dilaporkan ke BPOM, ya. Karena barang yang kita ambil, yang kita periksa itu belum tentu steril. Dokter sih datang di pagi-pagi ambiar. Dari uji niacinamide menunjukkan angka 0,000662%. Oh. Kali ini kita bergeser teman-teman ya, tadi soal Nikita pihak Mirzani. PT Yufi segera Masih melakukan soal pemeriksaan klaim. beberapa bat tertinggal yang beredar di market selama tahun 2024. Dan ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan angka konsentrasi niacinamide di atas 1,9%. Oke, jadi begini teman-teman. Ini tadi kita sudah bergeser. Kalau tadi soal Nikita Mirzani, Kalau tadi soal Nikita Mirzani dan juga Dr. Reza Gladys, sekarang soal dokter lagi, dokter kecantikan lagi, yaitu Doktif yang biasanya pakai topeng tuh ya. Kali ini lagi dan lagi berseteru dengan seseorang. Dari perseteruan, ini bukan perseteruan yang pertama sih teman-teman sejujurnya gitu ya. Dari perseteruan ini kemudian ada yang buka suara nih, katanya uji lab itu ada aturannya, tidak bisa uji lab itu langsung dipublis di media seperti itu. Dan sedangkan yang dilakukan oleh dokter detektif ini itu kan seringkali mengungkap fakta-fakta yang sudah melewati uji lab dari produk-produk kecantikan seperti itu yang kemudian dipublis di media seperti itu. Ya, gara-gara ini juga beliau seringkali berseteru dengan tidak cuma pemilik produk tersebut, tapi juga para netizen tanah air. Namanya Doktif tuh mau minta foto ya foto. Salah satunya di Doktif ngomong Persiknya. yang benar, ngomong yang jujur. Saya ngomong kan sama Doktif, Dok, jangan bikin huru hara Dok. Ya, saya ngomong kayak gitu lah sama Doktif. Bahaya Dok, apalagi ini kan menyangkut dagangan orang. Aku bilang gitu enggak sama Doktif, jujur Dok. Kalau aku mendukung Doktif pasti aku akan bilang, aku akan dukung. Ada nggak saya kata-kata kayak gitu? Ya, jangan gitu Dok. Saya seolah-olah diikut sertakan di sini Dok. Dokter ngomong yang jujur. Ya, jadi seolah-olah di sini Dewi Persik baik di depan, nggak ada. Saya dari dulu kalau saya itu nggak suka sama orang, benci sama orang, saya langsung ngomong di depannya. Saya nggak suka ngomong di belakang. Orang yang kerja sama saya, siapapun atau yang kenal sama saya 23 tahun saya berkarir, mereka tahu sifat watak saya. Ya. Saya akan baik sama semua orang. Siapapun itu, orang itu mau foto, orang itu mau kayak gimana, hayu. Tapi bukan berarti saya ikut-ikutan huru hara begini-begini. Jangan begitu dong. Terus tiba-tiba saya tahu ini perbuatan siapa. Ditaruhlah saya di namanya Doktif tuh mau minta foto. Kalau tadi ada seseorang yang membongkar malabrak Doktif dengan cara memberikan fakta, kalau misalkan uji lab itu tidak bisa dipublis di media langsung seperti itu, kali ini giliran Dewi Persik nih yang melabrak Doktif dengan mengatakan seolah-olah Dewi Persik ini ada di pihaknya Doktif seperti itu. Makanya Dewi Persik ini mengatakan, Dok jangan bikin huru hara seperti itu. Kira-kira siapa lagi nih yang berseteru dengan Doktif ya kira-kira? Kerugian kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya. Material imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak yang punya produk dan merasa dirugikan dari reviewnya Doktif. Sampai berapa persen mungkin dari ya lumayan lah, artinya nggak seperti dulu lah gitu ya. Artinya berdampak lagi pada usaha kita gitu. Dampaknya ini ada pengurangan dari karyawan kan nanti. Gimana? Dampaknya ini ada pengurangan karyawan. Ada. Kita sampai kurang karyawan. Berapa? Ya, berapa orang? Dari tim produksinya atau dari produksi pabrik juga ya berdampak banget ya. Dari produksi pabrik kita berdampak, dari karyawan kita juga sangat terdampak. Dan ini bukan hanya di kita aja, banyak juga di juga di perusahaan lain juga. Di perusahaan lain juga. Ya, tujuan kita datang ke sana tidak ada sama sekali maksud untuk persekusi atau yang lain-lain ya. Kita jelas datang ke sana, kita ingin menanyakan asal usul produk itu dari mana. Sementara dari pihak SS, dari pihak kita sendiri, kita sudah hampir 2 tahun tidak memproduksi produk itu.
Ya, jawabannya simpel kan. Kalau memang ada, ya katakan dari nada yang dah. Ini kan perkara kriminal. Nggak boleh ditutup-tutupin dong. Kita garda terdepan. Kalau ada perkara kriminal ini, ayo kita basmi dong sama-sama kita. Hasil daripada kita di sana tidak membuahkan hasil, sehingga kita saling lapor lah gitu ceritanya. Sampai dikomentari langsung sama akunnya Doktif nih ya. Akunnya Doktif sudah centang biru ya. Ini mengatakan seperti ini, kerugian imaterial atau material. Triliunan uang masyarakat yang sudah kamu ambil untuk kamu flexing, gimana itu? Tuh, ini responnya dari Doktif nih teman-teman. Memang masalahnya Sela, Saukia dan juga Doktif ini sudah berlangsung cukup lama ya. Soalnya berawalnya tuh dari review produk gitu loh teman-teman. Terus kemudian merasa dirugikan, barulah masuk laporan seperti itu, dan ya masih berlanjut sampai detik ini. Ini pertamanya laporan kan, tidak cuma datang dari oke juga ya. Sheila Saukia teman-teman. Denis Karista pun juga ikut lama-lama menurut gue melaporkan ya, yang itu. gue lihat ya di mata gue, oh dia buat jualan gitu kan. Oh buat jualan, dia sendiri jualan gitu. Harusnya kan kalau dokter itu kan tidak boleh jualan, ada deh di itunya, di peraturan dokter apa ID-nya. Iya, ini menurut gue nih buat ID nih, buat semua dokter-dokter di TikTok, gue rasa itu kagak usah dikasih jualan deh. Nih kalau misalkan mau jadi dokter, cabut aja deh itu semua dokter-dokter yang jualan. Karena bikin rusuh aja. Dipakainya bukan buat benar-benar mengedukasi, tapi mereka tuh mengedukasi, saling review, jatuhin brand lain. Ini buat semuanya ya, bukan buat salah satu ya. Ujung-ujungnya saling review, terus jatuhin produk orang, terus ujung-ujungnya mereka sendiri jualan. Nggak etis itu mereka semua. Oh kalau yang penting dia pertama satu sih, minta maaf sama anak gua lah. Karena gini lah, yang dia kan ini kan dokter kan, seorang dokter, dan dia itu punya followernya yang banyak tapi nggak sebanyak gua sih. Jadi kalau misalkan dia bilang pansos, follower gua aja 3 kali lipat ya dibandingkan dia. Terus ya gitu, dia itu kan dokter, jadi omongannya kan harusnya kan bisa adem ya. Dan dia kan omongannya cukup didengar masyarakat, ya kan? Karena dia banyak junjungannya juga kan, banyak yang ikut-ikutan dia. Nah jadi kalau otomatis apa yang terlontar dari mulut dia itu akan terjadi penggiringan opini yang diikutin oleh ininya. Gue nggak mau bilang buzzer, ada buzzer atau apa, gue nggak tahu ada buzzer apa enggak. Pokoknya semua yang keluar dari omongan dia, otomatis orang kan akan ikut-ikutan, ya kan? Nah ini masalahnya udah nyangkut anak. Dia bilang anak gue itu dikasih uang susu yang nggak halal alias haram. Nah itu yang berakibat banyak orang netizen lainnya yang ngatain anak gue, ngata-ngata anak gue, pantesannya dia ditinggal sama bapaknya, dikasih uang susu nggak haram, dikasih uang susu nggak halal lah. Terus gitu kasihan anaknya makan uang haram kayak gitu. Gue kan sebagai ibu single mom yang kerja pagi siang malam, buat anak gue kan jahat banget gitu ya mulutnya ya. Kalau ngatain gue mah gue nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau ngatain anak gue sih keterlaluan. Kamu terima ya uang 100 juta jadi buzzer? Gue nggak terima uang 100 juta. Padahal gue udah bilang, mana buktinya? Buktiin aja sini, Doktif buktiin, mana buktinya? Buktinya kalau misalkan gue itu terima uang jadi buzzer 100 juta. Lu jangan ngemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Tuntut dong, itik. Tapi Oke, ini dari pandangannya Denis Karista teman-teman, yang sama-sama ini turut marah ya dengan Doktif ini. Kalau kali ini tuh kasusnya bukan pemilik produk, cuma karena statementnya Doktif ini pernah menyinggung Denis Karista, apalagi bawa-bawa soal anak seperti itu. Jadi anaknya lah yang dibawa-bawa, sehingga itu membuat Denis Karista ini nggak terima anaknya dibawa-bawa dan minta untuk Doktif ini minta maaf ke anaknya. Selain itu juga mengajukan gugatan ke Polres seperti itu. Wah, sama seperti Sheila Saukia ya teman-teman. Bedanya kalau Sheila tadi kan memang pemilik produknya, sedangkan Denis ini bukan. Wah, dari tadi kita sudah panas-panasan, kali ini diademin dulu. Ini ada Fuji dan kabar terbarunya. Jujur aku udah gak begitu peduli sih sama komen-komen kayak gini. Yang mau dibilang jelek, mau dibanding-bandingin, mau dijulitin. Karena gue cantik bos, lihat nih. Dari atas, bawah, sih. kiri, kanan. Wanita itu selalu cantik muka ya. oke, rambut bagus, badan bagus-bagus aja. Ini tanggapannya Fuji ketika menanggapi julitan para netizen ketika beberapa hari ini Fuji kerap dikabarkan dekat dengan Pharrell ataupun Aisyar. Bahkan sudah ada tuh orang-orang yang ada di kapal masing-masing. Ada di kapalnya Pharrell Fuji dan ada di kapalnya Aisyar dengan Fuji. Kira-kira kalian ada di kapal yang mana nih teman-teman? Ya entah ini nanti mana kapal yang bakal berlayar atau kapal yang bakal tenggelam. Oke teman-teman, kali ini gue akan ngejelasin. Barusan
kita ini kan melihat kabar baiknya dari Fuji gitu ya teman-teman. Terus kali ini kita ditunjukkan lagi kabar yang kurang baik nih. Kurang baik dari pendakian yang lagi rame juga, dan salah satu dari rombongan itu ada seorang penyanyi. Kronologinya secara lengkap ya, supaya kalian itu gak berpikiran aneh-aneh sama si Firsa Bersari. Kasian juga dia dituduh yang enggak ya kan. Jadi mereka itu lagi melakukan ekspedisi Seven Summit di gunung-gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Kali ini mereka akan mendaki Gunung Cartens yang ada di Papua. Nah, ini adalah gunung yang terakhir teman-teman. Total pendakinya itu ada 20 orang, 7 pendaki WNI, 6 pendaki WNA, 5 guide sama 2 pendaki dari Taman Lawrence. Sebelum summit, mereka ini melakukan pelatihan dulu selama 2 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 27. Di jam 4 pagi mereka melakukan summit. Karena mereka misah-misah, otomatis sampai puncaknya pun beda-beda. Bahkan ada yang sampai di jam 2 siang. Udah malam nih. Disinilah tragedi yang sangat menyeramkan itu terjadi. Di puncak Cartens, turunlah hujan yang sangat lebat disertai dengan salju. Sebelumnya udah ada pendaki yang turun duluan. Karena saking derasnya hujan, akhirnya 3 pendaki dan guide itu terjebak di atas. Sedangkan 2 pendaki lagi, Elsa dan Lily, itu terjebak di teras 2. Di tengah derasnya hujan, ada 2 guide yang memaksakan diri untuk turun ke bawah karena ada salah satu pendaki yang mengalami gejala hipo. Namanya itu Ruslan dan Abdullah. Ketika mereka sampai di bawah, mereka langsung minta bantuan ke base camp. Gak lama, datanglah Nur Huda. Dia ini adalah guide dari WNI ya. Dia datang dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan bisa dibilang dia itu juga terkena gejala hipo. Pukul 21.48, Justinus, guide lokal, dia berusaha naik untuk menyelamatkan orang yang terjebak di atas. Tapi sayang banget, di tengah perjalanan, hujan itu makin deras, jadi mau gak mau dia harus putar balik. Pukul 22.33, guide Nepal mencoba naik untuk memberikan pertolongan. Tapi ketika dia sampai di teras 2, dia melihat ada 2 pendaki yang juga terkena hipotermia. Namanya Lily dan Elis. Setelah dicek, ternyata kedua pendaki ini telah meninggal dunia. Pukul 22.48, Firsa Besari dan Furki Sharoni sampai tuh di base camp dengan keadaan yang baik-baik aja. Pukul 00.07, 2 guide lokal mencoba untuk balik lagi ke teras 2 untuk memastikan kondisi kedua pendaki yang dinyatakan meninggal dunia tadi. Siapa tahu ada keajaiban ya kan, tapi sayang banget teman-teman, nyawanya tetap tidak tertolong. Besokannya di jam 10:30 pagi, barulah tim penyelamat berhasil menemukan ketiga pendaki yang terjebak di atas tapi dalam keadaan kritis. Tim penyelamat langsung melakukan pertolongan pertama, mengganti pakaian, memberikan makanan segala macamnya, dan syukurnya ketiga pendaki ini berhasil terselamatkan. Dan kedua jenazah dari korban pun sudah berhasil dievakuasi ya. Ya kira-kira begitulah ya kronologinya. Ini udah gue rangkum ya, jadi lu tonton gak videonya? Lu tonton gak? Karena gue udah bela-belain gak tidur nih, dikit lagi sahur nih, gue mau makan dulu ya. Lily Wijayanti dan Elsa Laksono, 2 pendaki wanita berusia 60 tahun, dikabarkan meninggal dunia usai mendaki puncak Gunung Piramid Cartens, Papua. Mereka meninggal dunia akibat Acute Mountain Sickness atau AMS. Lily dan Elsa dikabarkan meninggal dunia pada 1 Maret 2025 dalam perjalanan turun dari puncak Cartens Piramid menuju base camp Lembah Kuning. Kedua wanita hebat ini merupakan klien dari agen operator Indonesian Expedition. Mereka telah berhasil mencapai puncak setinggi 4.884 mdpl pada tanggal 28 Februari 2025 sebelum dinyatakan meninggal dunia. Lily dan Elsa diketahui merupakan sahabat yang selalu bersama sejak duduk di bangku SMP. Mereka mulai mendaki gunung sejak berada di bangku SMA. Persahabatan mereka sempat terputus tanpa kabar, di mana Lily melanjutkan kuliah dan karir di Telkom, dan Elsa melanjutkan kuliah kedokteran gigi di Jakarta. Dan ketika sosial media mulai marak, mereka pun kembali bertemu bersama rekan lainnya dan melakukan banyak kegiatan pendakian, hingga akhirnya mereka berdua dinyatakan meninggal dunia bersama ketika melakukan hobi yang sama, yakni mendaki. Wah, kali ini kita menerima kabar duka teman-teman ya. Ada 2 pendaki wanita, Ibu Lily dan juga Ibu Elsa, yang baru saja berpulang ketika mendaki Gunung Cartens, yang mana salah satunya ada Bung Firsa Besari di sana dan juga ada rombongan. Bahkan tadi sudah dikatakan kalau pendakian ini sudah disiapkan sebegitu matangnya, bahkan sampai ada pelatihan selama 2 hari sebelum mendaki gunung ini. Sudah teman-teman, karena ini kabar ini tuh jadi apa ya, kayak salah-salahan gitu loh teman-teman. Jadi sudah stop untuk saling menyalahkan. Ini namanya juga tragedi, tidak ada yang bisa
menyangka ini bakal terjadi gitu teman-teman. Jadi saya dan juga rekan-rekan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Lili dan juga Ibu Elsa, dan juga semoga untuk teman-teman pendaki lainnya yang mungkin sedang kondisinya kurang baik, semoga cepat diberikan kesehatan seperti itu. Nah gimana nih teman-teman, kalau menurut kalian, pendapat kalian mengenai informasi kita hari ini? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.